Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah yang ditulis oleh Syekhul Islam Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Fawaid. Sekarang kita masuk pada faedah yang ke-23. Beliau membawakan sebuah faslu azimin naf'i al-jahlu billahi wa asma'ihi. Sebuah fasal yang sangat agung manfaatnya, sangat agung faedahnya, yakni fasal tentang orang yang jahil, orang yang tidak mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Di sini Syekh akan menjelaskan tentang kekeliruan atau cara berpikir yang salah, cara berpikir yang sesat yang mereka mengatasnamakan takdir. Jadi mereka berpikir yang salah atas nama takdir dan mereka punya dalil-dalil yang nantinya akan dijelaskan kesalahannya oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Al-juhalu billahi wa asma'ihi wa sifatihi al-mu'attiluna lihaqaiqiha. Orang-orang yang mereka jahil atau tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, tidak mengenal nama-nama dan juga sifat-sifatnya, yubaghidunallaha ila khalqihi, maka mereka akan menanamkan, jadi secara otomatis mereka yang jahil tersebut itu akan menanamkan kebencian terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam diri makhluknya. Makhluk di sini adalah orang-orang yang lemah imannya, sebagaimana nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Wa yaqta'una 'alaihim tariqa mahabbatihi wat tawaddudi ilaihi bi ta'atihi. Demikian juga akhirnya orang tersebut akan menghalangi mereka untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala min haitsu la ya'lamun. Ini tanpa mereka sadari. Jadi tanpa disadari, orang-orang yang tidak kenal Allah, orang yang jahil terhadap hakikat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu secara otomatis mereka akan menanamkan kebencian terhadap Allah dalam diri orang yang lemah imannya, menghalangi mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahayanya kejahilan, bahayanya kebodohan. Wa nahnu nadhkuru min dzalika amthilatan tahtadi ila 'alaiha. Wa nahnu nadhkuru min dzalika amthilatan tahtadi 'alaiha. Dan kata beliau, kami akan menyebutkan beberapa contoh dari hal itu yang merupakan bentuk kejahilan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Faminha, di antaranya, annahum yuqarriruna fi nufusid du'afa anna Allah Subhanahu la tanfa'u ma'ahu ta'ah wa in tala zamanuha. Mereka menanamkan pada diri orang yang lemah imannya bahwa
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh seorang hamba itu tidak ada gunanya di sisi Allah. Wa in tala zamanuha, walaupun ketaatan itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Wa balaghal 'abdu wa ata biha bi dzahirihi wa batinihi, bahkan dengan penuh ketulusan lahir dan batin sekalipun. Itu mereka menanamkan seperti itu kepada orang-orang yang lemah imannya, yang membuat mereka semakin tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, semakin menjauhkan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal 'abda laisa 'ala thiqatin wala amnin min makrihi. Dan mereka juga menanamkan pemahaman bahwa tidak ada satupun yang bisa menjamin seseorang hamba akan selamat dari makarnya Allah Subhanahu wa taala, dari tipu dayanya Allah Subhanahu wa taala. Bal sya'nuhu subhanahu ay ya'khudal muti'al muttaqi minal mihrabi ilal makhuri. Bahkan kata mereka, Allah bisa saja mengalihkan orang yang bertakwa, orang yang taat dari mihrab, dari tempat ibadah yang biasa mereka lakukan, dari masjid-masjid Allah dan seterusnya, ilal makhur, ke tempat pelacuran yang hina. Wa minat tauhidi wal musabbahati ila syirki wal mizmar, dan juga dari tauhid dan bentuk bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kesyirikan dan al-mizmar. Al-mizmar itu seperti seruling yang menunjukkan tentang lalainya, lawan dari musabbihah tadi atau musabbahah. Lawan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyanyi, orang yang memainkan alat-alat musik termasuk seruling, ini menunjukkan ghaflah atau kelalaian mereka. Wa yuqallibu qalbahu minal imanil khalisi ilal kufri. Bahkan kata mereka, Allah bisa saja membalik hatinya 180 derajat, yakni dari keimanan yang murni, dari keimanan yang tulus kepada kekufuran. Wa yarwuna fi dzalika atharan sahihatan lam yafhamuha. Bahkan mereka orang-orang yang jahil terhadap Allah, nama-nama dan juga sifat-sifatnya tadi itu, mereka membawakan hadis-hadis yang sahih tetapi mereka salah dalam memahaminya. Wa batilatan lam yakulhal ma'sumu, bahkan mereka juga terkadang membawakan hadis yang batil yang sebenarnya tidak pernah disabdakan oleh al-ma'sum, orang yang dijaga dari dosa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaz'umuna anna hadha haqiqatut tauhid, dan mereka mengklaim, mereka menyangka bahwasanya yang mereka lakukan ini adalah merupakan hakikat dari tauhid. Wa yatluna ala dzalika qaulahu ta'ala, bahkan untuk menguatkan pendapat mereka, keyakinan mereka, kekeliruan berpikir mereka atas nama takdir tersebut, mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, yakni firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia, Allah, tidak akan ditanya tentang apa yang dia lakukan, wa hum yus'alun, tetapi mereka lah yang akan ditanya, yakni makhluk yang akan ditanya tentang perbuatan mereka. Adapun Allah maka tidak ditanya oleh siapapun, dan tidak ada orang yang berhak menanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil pertama yang mereka jadikan penguat penyesatan berpikir mereka atas nama takdir. Wa qauluhu, dan juga dalam firman Allah Ta'ala, afa aminu makrullah, apakah mereka merasa aman dari makar atau azab Allah SWT yang tidak terduga-duga. Fala ya'manu makrullahi illal qaumul khasirun, tidak ada yang merasa aman dari makar atau azab Allah kecuali orang-orang
al-khasirun, orang-orang yang merugi. Dalam surat Al-A'raf ayat 99. Kemudian juga mereka membawakan firman Allah Ta'ala yang lain, wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya kepadanya lah, kepada Allah lah kamu akan dikumpulkan. Dalam surat Al-Anfal ayat 24. Ini dalil-dalil yang mereka bawakan, yang nanti insyaallah akan dijelaskan kesalahannya oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Wa yuqimuna iblis hujjatan lahum ala hadhil ma'rifah. Bahkan mereka itu berargumen dengan takdir yang menimpa iblis untuk menguatkan pendapat mereka ini. Wa annahu kana tawusul malaikah. Pada mulanya iblis termasuk golongan malaikat yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu lam yatruk fis samai rik'atan wala fil ardi buk'atan illa walahu fiha sajadah aw raq'ah. Makhluk Allah ini, yakni iblis, itu telah sujud di hampir semua petak langit dan juga melakukan hal itu di seluruh tanah yang ada di bumi, melakukan sujud maupun rukuk. Lakin jana alaihi janal qadar, akan tapi takdir Allah SWT tidak bisa ditolaknya. Wasata alaihil hukmu, demikian pula ketentuan Allah tidak bisa ditolaknya. Faqallaba 'ainahu at-tayyibah wa ja'alaha ahbatha syai'in. Maka Allah kemudian membalik kondisi iblis tadi itu, yang semula begitu indah, begitu taat kepadanya, menjadi sesuatu yang paling busuk, yang paling buruk. Hatta qala ba'du 'arifihim, bahkan sebagian ahli ma'rifat di antara mereka mengatakan, innaka yambaghi an takhafa Allah kama takhafa al-asad. Selayaknya kamu itu takut kepada Allah seperti kamu takut terhadap singa, alladhi yathubbu 'alaika bighairi jaramin minka. Yang singa itu mungkin akan saja menerkammu meskipun kamu tidak menganiayanya. La dzambin ataitahu ilaihi, dan tidak pula kamu pernah melakukan kesalahan kepada singa itu. Jadi mereka menyamakan Allah dengan singa yang setiap saat bisa menerkam kita tanpa kita melakukan kekeliruan, tanpa melakukan penganiayaan terhadap singa itu. Sangat jauh Allah Subhanahu wa taala dari perumpamaan mereka itu. Wa yahtajjuna biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu mereka juga berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya seseorang di antara kamu benar-benar mengerjakan amalan penduduk surga, amalan calon penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga jarak antara seseorang itu dengan surga hanya sejauh satu hasta, jarak yang sangat dekat. Fayasbiqu alaihil kitab, namun catatan takdir mendahului orang tersebut. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha, lantas orang yang tadinya melakukan amalan untuk surga tadi itu, dan jarak antara dia dengan surga sudah begitu dekatnya, orang tersebut lantas melakukan amal perbuatan penghuni neraka. Fayadkhuluha, akhirnya dia masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh melanjutkan masih tentang mereka yang jahil terhadap Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifatnya. Wa yarwuna an ba'dis salaf, dan mereka mengambil riwayat
dari para salaf. Akbarul kabair al-amnu min makrillah wal kunutu min rahmatillah. Dosa yang paling besar atau dosa besar yang paling besar atau termasuk dosa-dosa besar yang paling besar, al-amnu min makrillah, adalah seseorang merasa aman dari makar atau hukuman Allah, wal kunutu min rahmatillah, dan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakaral Imam Ahmad an Aun bin Abdullah. Mereka juga membawakan riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad dari Aun bin Abdullah au ghairihi, atau yang lainnya, annahu sami'a rajulan yad'u, bahwasanya Aun bin Abdullah atau orang lainnya mendengar seorang laki-laki berdoa, Allahumma la tu'ammini makraka. Ya Allah, janganlah engkau amankan diriku dari makarmu. Fa'ankara dzalika wa qala, maka Aun bin Abdullah atau orang lain tadi itu menyanggahnya, mengingkari orang yang berdoa dengan doa tersebut, dan mengatakan, Qul, katakanlah, Allahumma la taj'alni mimman ya'manu makraka. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku salah seorang yang merasa aman dari makarmu. Jadi mereka berdalil dengan perkataan ulama salaf ini. Wa banau hadza ala aslihim al-batil. Mereka membangun keyakinan mereka di atas pemahaman yang sangat keliru. Wa huwa inkarul hikmati wat ta'lili wal asbabi, yaitu pengingkaran akan adanya hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, alasan Allah melakukan perbuatan, wal asbab, dan sebab-sebab dari perbuatan Allah tersebut. Wa anna Allah la yaf'alu li hikmatin wala bisababin, dan mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk bukan untuk suatu hikmah, melakukan sesuatu bukan karena suatu hikmah, wala bisabab, dan melakukan sesuatu bukan karena sebab tertentu. Wa innama yaf'alu bimasyiatin mujarradatin minal hikmati wat ta'lili was sababi. Tetapi menurut mereka perbuatan Allah tersebut hanya berdasarkan kehendaknya, kehendak murni, minal hikmah wa ta'lil was sabab, kehendak murni tanpa adanya hikmah, alasan maupun sebab yang melatar belakangi perbuatan Allah tersebut. Fala yaf'alu li syai'in wala bi syai'in. Jadi dengan kata lain, menurut mereka Allah tidak berbuat untuk sesuatu dan tidak pula karena suatu. Wa annahu yajuzu alaihi ay yu'adziba ahla ta'atihi asyaddal 'adzab. Akhirnya konsekuensi dari pemahaman mereka yang salah tersebut, mereka punya pemahaman bahwasannya alaihi ay yu'adziba ahla ta'atihi, Allah berhak menimpakan azab yang sangat pedih kepada orang yang taat, dan kebalikannya, wa yun'imu a'da'ahu wa ahla ma'siyatihi bijazilis thawab, Allah pun berhak memberikan nikmat atau limpahan nikmat berupa pahala kepada musuh-musuhnya dan juga pada pelaku maksiat. Wa annal amrayni bin nisbati ilaihi sawa. Mereka punya keyakinan dua hal tersebut, yakni memberikan adab kepada orang yang taat, atau kebalikannya memberikan nikmat, memberikan ganjaran pahala kepada orang yang bermaksiat, itu bagi Allah sama. Wala yu'lamu imtina'u dzalika illa bi khabarin minas shadiqi annahu la yaf'alahu. Kita tidak mungkin menolaknya kecuali jika Rasulullah SAW memberitahukan sebaliknya. Fahina idzin ya'lamu imtina'uhu liwuqu'il khabar bi annahu la yakun. Karena hanya dengan pemberitahuan dari beliau, dari Rasulullah saja, kita dapat mengetahui tidak mungkin Allah melakukan hal seperti itu. La li'annahu fi nafsihi batilun
wa dhulmun. Bukan karena di dalam diri Allah ada unsur-unsur kebatilan dan kezaliman. Fa inna dhulma fi nafsihi mustahilun fa innahu ghairu mumkinin. Karena sesungguhnya mustahil ada kezaliman dalam diri Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sama sekali tidak mungkin. Bal huwa bimanzilati ja'alal jismal wahida fi makanaini fi anin wahidin. Kemustahilan ini seperti kemustahilan ada satu tubuh yang berada di dua tempat yang berbeda dalam satu waktu. Wal jam'a bainal laili wan nahari fi sa'atin wahidatin. Demikian pula kemustahilan ini seperti terjadinya malam dan siang dalam waktu yang sama. Wa ja'ala syai'a mawjudan wa ma'duman ma'an fi anin wahidin. Atau kemustahilan ini seperti yang orang yang menjadikan sesuatu itu ada sekaligus tidak ada dalam satu waktu. Fahada haqiqatul dzulmi indahum. Inilah hakikat kezaliman menurut mereka, menurut orang-orang yang jahil terhadap hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, jahil terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga jahil terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah Asy-Syaikh akan meluruskan pemahaman yang sesat, pemahaman yang keliru tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.